Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Des Manis dan saya Rizal Dican di acara Halo Warganet. Penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, kita bertemu di edisi Minggu 5 Februari 2023. Tapi sebelum itu kami selalu mendoakan seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton setia kami untuk selalu mengikuti dan like, subscribe, komen YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV, dan juga sudah ada IG-nya, Instagram-nya, juga sudah ada TikTok-nya juga. Nah, jangan lupa ikuti juga SMTV, SM Record, SM Cafe, semuanya di bawah naungan SMTV. Silakan Pak Pimpret beri salam dulu kepada penonton kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada. Hari ini kembali kami dengan program Warganet yang insya Allah akan sedikit berbincang-bincang dengan kondisi trending topik baik di Kota Batam maupun nasional. Mohon maaf hari ini menggantikan host SMTV Bapak Sapril Bahar karena beliau berhalangan pada malam hari ini, jadi kami menggantikan Pak Sapril. Ya, penonton, pada malam hari ini saya hadir bersama pimpinan redaksi Suara Minang TV, Bapak Rizaldi Chan. Untuk itu tetap ikuti kami pada malam hari ini di Suara Minang TV, Suara Orang Hawa. Oke, Pimpret, malam hari ini tema kita apa? Tentang calon wali kota Batam. Calon wali kota Batam untuk 2024. Mana tahu ada dari kru SMTV yang akan maju menjadi calon wali kota. Jadi dari sekarang sudah dipromosikan. Oke, baik, Pimpret, silakan dulu sampaikan. Ini menjelang di tahun 2024 ini, baru tahun 2023, tetapi di Kota Batam sudah mulai panas ya, tentang calon-calon yang akan muncul nantinya sebagai calon wali Kota Batam. Sudah banyak di media-media beredar kandidat-kandidat dan tokoh-tokoh yang ada di Kota Batam ini, politikus mulai dilirik oleh partai atau partai yang mempunyai calon tersendiri. Jadi hari ini pemirsa Suara Minang TV, kami dari Suara Minang TV mengangkat tema calon wali kota Batam 2024. Ya, mungkin pemirsa juga punya jagoan ya, mana tahu nanti ini maunya si A, ini maunya si B gitu. Nah, kami mengangkat tema itu agar masyarakat Kota Batam mengenal tokoh-tokoh yang akan maju nantinya di kontestasi eksekutif di 2024, agar mengenal lebih dekat siapa-siapa sih yang akan maju ke depannya di tahun 2024 ini. Karena banyak nih belum mulai tahun politiknya tapi sudah bermunculan gitu kan, bahkan sudah memanas gitu. Dan masing-masing kubu sudah mengangkat calon-calonnya siapa yang mereka akan dukung di tahun 2024. Tetapi Pimpret, kita juga punya beberapa dari sumber media yang sudah mempersiapkan, sudah mengeluarkan statement atau berita dari media tersebut terkait dengan 2024 wali kota Batam. Jadi bacakan beritanya dulu. Kita bacakan beritanya dulu, boleh. Baik, penonton Suara Minang TV, ini satu berita dari Batam News. Ini terkait dengan dicalonkan jadi caleg DPR RI, Amsakar Ahmad pilih pensiun. Nah, sebagaimana kita ketahui Pak Pimpret, bahwa Amsakar ini juga dicalonkan ya, banyak yang mengusung beliau untuk maju di 2024 menjadi wali kota setelah 2 periode belum menjadi wakil wali kota. Kita lihat dulu penonton berita
yang dihadirkan oleh Batam News, Amsakar Ahmad ogah diusung menjadi calon legislatif DPR RI. Amsakar justru lebih memilih pensiun dari politik apabila tak jadi calon wali kota Batam. Nama wakil wali kota Batam itu mencuat jadi caleg hasil rapat koordinasi wilayah Rakorwil Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau. Nasdem akan mengusung 6 nama untuk DPR di tahun 2024. Dari ke-6 nama yang diusulkan, salah satunya wakil wali kota Batam yang juga sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kota Batam, Amsakar Ahmad. Keluarnya nama Amsakar menjadi salah satu yang diusung untuk DPR RI dari Dapil Kepri menjadi pertanyaan. Pasalnya, Amsakar dalam berbagai kesempatan menyatakan untuk maju menjadi wali kota Batam pada Pilkada 2024. Statement saya sudah dari jauh hari. Saya berjuang untuk wali kota Batam. Maju sebagai wali kota atau istirahat, katanya, ujar Amsakar Sabtu 4 Januari 2023. Terkait dirinya yang diusung untuk maju DPR RI, Amsakar berpendapat banyak hal yang harus dipertimbangkannya, seperti dari segi finansial hingga basis konstituen miliknya. Selain itu, Amsakar juga merasa khawatir dirinya tidak dapat maksimal jika dipaksakan maju pada perebutan kursi DPR RI. Ada banyak pertimbangan, terutama sisi finansial. Kemudian area bermain saya juga sebatam. Kondisi lapangan juga harus kita cermati, kata dia. Amsakar mengaku hingga saat ini belum mengisi form untuk maju DPR RI. Ia tetap fokus untuk maju Pilwako 2024. Walaupun begitu, ia menyerahkan nasibnya ke DPP Partai Nasdem. Namun dirinya meyakini bahwa partai dengan jargon salam restorasi dapat mengeluarkan keputusan terbaik. Saya berkeyakinan Nasdem akan memutuskan yang terbaik, kata dia. Selain Amsakar, nama lain yang diusung maju DPR RI diantaranya anggota DPR RI Pertahanan Nyat Kadir, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma, anggota DPRD Tanjung Pinang Franky Vesinto, dan tokoh milenial Batam Seli Febrilia Mayora. Sementara itu, untuk bakal calon wali kota Batam dari Partai Nasdem mencuat 2 nama yang cukup kuat. Selain Amsakar Ahmad, ada juga nama Marlin Agustina yang kini menjadi wakil gubernur Kepri. Marlin juga telah mendeklarasikan diri beberapa waktu lalu akan maju di Pilwako Batam. Jadi Pak Amsakar di dalam berita itu dimajukan sebagai calon DPR RI. Iya, ke legislatif. Ya. Selain Pak Amsakar, mungkin sudah ada yang kita melihat di Kota Batam yang memang memproklamirkan diri atau secara terang-terangan sudah maju di 2024, ya Ibu Marlin ya. Iya. Ibu Marlin juga sudah membuat statement bakal maju dan sudah pernah mendeklarasikan kalau tidak salah yang diberitakan tadi. Iya. Untuk maju di kontestasi wali kota Batam di 2024. Ada nama lain juga yang sekarang beberapa kita lihat yang juga mencuat seperti Bapak Irwansyah. Iya. Juga sekarang lagi kita dengar di mana-mana beliau juga gencar ya melakukan kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Kemudian ada nama lain lagi selain dari 3 orang ini. Kalau Budes ada calon? Kalau dari Budes ada calon nggak? Kalau bukan dari sayanya Pimpret yang ada calon, tapi saya mendengar selain dari Bapak Irwansyah yang beliau sudah kita ketahui sudah berapa periode ya dia di provinsi dari DPR ya. Sepertinya entah sudah berapa periode, pokoknya bukan 1 kali 2 kali ya. Ya di provinsi ini sudah 2 periode. Sudah 2 periode. Sudah 2 periode beliau. Otomatis masa beliau pun sudah lumayan ya. Iya. Tetapi selain itu yang saya dengar itu salah satu dari ketua Partai Demokrat Kota Batam. Itu Bang M. Al Ihsan. Nah, beliau juga dari dulu ingin begitu, tapi beliau
ya mungkin punya keinginan gitu, tapi mungkin jadi atau tidak, apa atau tidak itu yang penting dari dulu beliau punya keinginan ingin menjadi wali kota Batam ya. Dan sekarang beliau malah didengar akan maju dulu ke legislatif dulu, karena kan jaraknya Pimpret itu dari pilkada ke ini itu ada beberapa bulan. Nah, jadi boleh mungkin seperti Bapak Irwansyah pun seperti kita temui beberapa waktu yang lalu, kita wawancara beberapa waktu yang lalu, beliau tetap akan maju dulu ke legislatif. Baru setelah itu kalau ini baru beliau akan ke eksekutif. Makanya mungkin banyak yang berharap ingin menjadi posisi nomor 2 dari Pak Irwansyah. Karena menarik hari ini Bu Des. Menariknya begini. Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi ini kan sudah tidak lagi mencalonkan di Kota Batam karena sudah pasti karena sudah 2 periode ya. Sudah 2 periode. Dan berkemungkinan beliau ke provinsi sebagai gubernur gitu kan. Nah ini bagi politikus atau bagi partai-partai yang memang tadi mengincar kursi nomor 1 di Kota Batam, ini adalah kesempatan karena ibarat incumbent tidak ada gitu kan. Kecuali Pak Amcakar ya. Pak Amcakar sebagai wakil juga mempunyai peluang yang besar nih untuk menjadi wali Kota Batam karena beliau kalau tidak salah lebih kurang 25 tahun sudah mengabdi di pemerintah Kota Batam. Nah mulai dari kadis dan segala macam. Nah, memang Pak Amcakar lah seorang birokrat ya. Kemudian masuk ke dunia politik 2 periode menjadi wakil Pak Rudi. Dan ini kesempatan sebenarnya bagi Pak Amcakar untuk maju sebagai wali Kota Batam karena sudah belalang buana di pemerintah Kota Batam. Nah, bagi politisi-politisi yang lain ini juga kesempatan yang besar lah. Termasuk juga partai-partai ya. Partai-partai ini saya nggak tahu nih PKS punya calon apa enggak nih ya kan. Apakah PKS punya calon wali kota, kita tanya nanti sama Pak Yusuf sama ini kita undang lah sekalian deh ya. Ada calon nggak PKS nih di Kota Batam 2024? Masing-masing partai itu mereka bebas mengirimkan calon. Bebas, tergantung nanti ya. Kalau umpamanya memang mereka memiliki figur yang kuat di Kota Batam ini. Contoh sekarang kita bilang Nasdem lah. Nasdem memiliki figur-figur yang cukup kuat seperti ada Pak Amcakar ya kan. Ada Bu Marlin, ada Nyak Kadir sebagai sekarang yang masih duduk di DPRI kan. Ini kan cukup orang-orang yang memang sudah kita katakan luar biasa di Batam ini sebagai politikus gitu kan. Sudah dikenal lah di masyarakat Kota Batam. Nah, sekarang Gerindra punya siapa gitu kan? Ada Iman gitu kan. Kemarin yang memang mencalonkan sebagai wakil gubernur. Nah, di PKS ada Ibu Suryani. Ada mungkin Usbah. Tapi Bu Suryani dia sudah mencoba kemarin kan, sudah mencoba tapi sebenarnya perbedaan suara juga tidak terlalu jauh ya. Dengan provinsi kemarin ya. Dengan provinsi kemarin. Beda tipis lah. Tapi kalau dilihat dari sini, kalau untuk maju ke DPR RI pun ada incumbent, ada Datuk Nyak Kadir yang sudah berapa periode bertahan ya. Kemudian Bu Marlin, kalau Bu Marlin sih sudah pasti punya masa karena beliau di provinsi. Batam berarti sudah pasti lah ya Batam. Nah, belum mendampingi Pak Rudi sudah 2 periode untuk Batam. Nah, untuk provinsi pun beliau sudah duduk di provinsi, otomatis beliau juga sudah sering ke Tanjung Balai, sering ke Tanjung Pinang. Nah, untuk ke DPRI kita rasa Bu Marlin sih punya kesempatan. Tapi seperti yang disampaikan juga Pak Amcakar di statement berita, beliau belum kemana-mana, masih belum kawasannya Batam gitu. Jadi beliau kalau ke wali kota beliau yakin, mungkin beliau yakin. Karena beliau tuh sudah di eksekutif itu, di wakil wali kota itu mendampingi Pak Rudi itu sudah 2 periode. Jadi beliau merasa kalau saya nih di Batam ini ya insya Allah lah. Sudah familiar lah. Sudah familiar. Tapi kalau ke DPR RI beliau kan harus turun keluar gitu. Ada beberapa kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten yang akan mereka akan ini gitu. Dan beliau pun nggak yakin dengan diri sendiri. Kalau kecil orang awak ke desa, hanya mau ku bayang mah. Ya, jadi kalau rasu-rasu nggak mungkin karena beliau menyampaikan dari finansial. Nah, ya dari finansial. Tapi beliau juga pernah menyampaikan di beberapa media ya, kalau seandainya beliau tidak jadi apa-apa, beliau akan menjadi seorang dosen gitu. Dia beliau juga tapi di dalam statement berita tadi juga beliau menyampaikan bahwasanya kalau memang tidak dicalonkan sebagai wali kota, dia pemilih pensiun. Wah, begitu ekstrim nih Pak Amcakar ya kan. Karena seperti yang tadi itu mau kuah diri juga yang mau ku bayang-bayang. Jadi duku sepanjang mah bayang-bayang Pak. Kalau memang bayang-bayang Wak lencukui lah ya tentu
sebatas itu aja lah. Mungkin dia mengukur segala, mungkin Pak Amzakar lah sudah tahu lah sebatas mana dia akan bekerja berbuat segala macam, kemudian kemampuan dia di mana gitu kan. Makanya beliau berharap maju di wali kota Batam. Nah, seperti Pak Irwansyah juga punya peluang tuh, Bu Des, sebagai Pak Irwansyah, ya. Dan juga Pak Pimpret, kita juga sudah tahu, mungkin masyarakat Batam umumnya juga sudah tahu, sudah terbentuk malah Amir ya. Amir. Ya, yang memang beberapa bulan terakhir ya. Iya, kan di beberapa media kita juga lihat ada Amir, Amsakar, Irwansyah gitu kan. Yang mana nanti beliau akan bersanding gitu. Tapi itu kan masih namanya juga masih 1 tahun lagi, apa saja boleh. Kan? Siapa saja yang berstatement ingin maju dengan Pak Amsakar, ingin maju dengan ini, maju dengan ini, ya boleh saja. Sah-sah saja gitu kan. Tapi Pak Irwansyah juga tidak bisa dibilang dipandang sebelah mata karena beliau juga sudah di provinsi itu berapa periode? 2 periode kalau 2 periode ya, 2 di provinsi. Dan kan dia kalau tidak salah itu 2 kali di kota, 2 kali di provinsi. Jadi dan juga beliau Pimpret menurunkan tim-tim survei itu dari yang teraktual gitu, yang memang betul orang-orang berkompetens gitu. Tapi ada satu lagi Bu Des, nama yang mungkin di 2022 lalu juga mencuat, Sirajuddin Nur. Sirajuddin. Bang Sira, kalau kita DPR RI juga. DPR RI dari Partai PKB. PKB, ya. Ini beliau ini boleh dikatakan termasuk tokoh muda juga di Kepri ini. Beliau juga kalau tidak salah saya sudah kedua periode di provinsi ini. Ini yang 2019 ini yang kedua, dulu 2014. Jadi yang 2019 yang kedua kalinya. Nama beliau ini cukup dikenal. Saya kalau tidak salah di 2019 itu beliau punya suara sekitar 13 atau 14 ribu gitu. Mirip dengan Ibu Suryani. Betul sekali Pak Pimpret. Ketika kemarin pernah juga Pak Sirajuddin Nur di sini di podcast, itu di luar, oh Bapak itu gitu. Nah, Bapak itu baik loh gitu. Nah, dari penonton tanggapan daripada masyarakat, beliau itu dibilang sangat ramah ya. Ya, ramah, bersahaja. Beliau juga tidak memandang suku ketika beliau ingin membantu gitu. Jadi terkenal juga di masyarakat bawah itu, oh Bapak itu ya, Bapak itu baik loh. Nah, seperti itu. Itu kan penilaian masyarakat. Sama dengan Bapak Arya Saptarika ya. Nah, Bapak Arya Saptarika itu kan juga familiar banget di Kota Batam. Tapi beliau wajar lah, dia belum pernah menjadi wakil wali kota. Tapi sudah wakil wali kota Batam, sekarang lagi di DPD. Di DPD itu beliau termasuk suaranya kalau tidak salah paling tinggi di Kota Batam. Ya itu kan karena kata dia modal senyum. Iya. Jadi dia kemana-mana senyum. Nah, jadi emang kalau rakyat biasa itu. Mungkin nggak beliau nanti mencalon wali Kota Batam 2024. Tapi pada saat kita temui beliau di sini, pada saat wawancara, beliau mengatakan tidak. Karena belum memberi laluan kepada adik beliau. Siapa? Bapak Irwansyah. Jadi beliau tidak mau bersaing dengan Pak Irwansyah ya? Beliau memang tidak mau maju karena katanya beliau akan memberikan laluan kepada Bapak Irwansyah, adik ipar ya? Iya. Adik ipar. Ini menarik pemirsa. Kalau pemirsa punya komentar tentang tokoh-tokoh di Kota Batam yang ingin dimunculkan, kalau pemirsa punya pandangan tersendiri terhadap tokoh Kota Batam ini, silakan komentar, atau memang mau saya calonnya sih ya, silakan di komentar. Nanti kita bisa kupas bagaimana tokoh-tokoh yang akan maju di Kota Batam di 2024. Meskipun sekarang 2023, tapi ini asap-asapnya sudah mulai. Jadi partai-partai sekarang sudah melirik-lirik nih, yang belum punya tokoh atau yang belum punya koalisi, ini akan dibentuk koalisi-koalisi. Tidak hanya untuk eksekutif, untuk legislatif lagi. Sudah hangat. Sudah panas 2000, ya. 2020 ini 2023. Iyalah, sebentar lagi. Sebentar lagi, ini bulan 2. Sudah mengatur strategi semua ya, masing-masing partai, masing-masing tokoh, masing-masing kandidat yang akan maju, mereka sudah mengatur strategi. Namanya politik. Iya. Benar. Mereka sudah memikirkan ke depannya itu bagaimana. Dan tidak kalah menarik juga sebenarnya kalau kita berbicara tentang yang boleh sampaikan tentang legislatif ya. Legislatif di Kota Batam ini cukup menarik juga kita bahas sebenarnya selain di wali kota. Tapi di 2024 ini sangat banyak pendatang-pendatang baru, politikus baru, Bu Des. Yang senior kan sudah mau pensiun nih. Sudah ada yang 2 periode itu kan, mungkin
ada yang pensiun segala macam. Nah, ini pendatang-pendatang baru sangat banyak nanti di politik. Tidak salah juga nanti kita undang sekali Bu Des, ketua-ketua partai DPD Kota Batam ini. Ketua-ketua partai DPD Kota Batam. Jadi ya tentang kita bertanya-tanya lah tentang bagaimana pandang politik di 2004, mereka punya calon apa tidak gitu ya kan, agar masyarakat Kota Batam juga bisa melirik dari sekarang siapa sih calon-calon yang bisa mengusung Batam lebih maju, yang membawa Batam lebih maju lagi. Kita tidak bisa pungkiri berubahnya drastis Kota Batam dua periode Haji Muhammad Rudi dengan membangun Batam dengan pemikiran beliau cukup luar biasa. Kita perlu apresiasi itu juga. Bagaimana Batam yang dulu jalan kecil sekarang sudah lebar. Iya, bagaimana banyak dulu tempat-tempat kumuh di pinggir-pinggiran jalan mereka ditata oleh wali kota Batam selama di periode ini, perlu kita apresiasi. Nah, setelah beliau nanti tidak di sini, bagaimana Batam ke depannya? Kan begitu nih. Iya. Setelah tinggal beliau, apakah nanti akan maju apa tidak? Ini kan perlu masyarakat semua memikirkan itu. Karena ibarat kata orang beli kucing dalam karung nanti. Salah pilih, Batam drop lagi. Turun. Iya. Padahal karena banyak pembangunan yang memang lagi belum selesai. Belum selesai. Terlaksana. Nah, pada tahap ini kita melihat Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi dalam konteks ini membangun Kota Batam dalam pemikiran beliau. Saya beberapa kali mengikuti presentasinya. Infrastruktur sangat penting, gunanya adalah bagaimana nanti memanggil orang luar datang ke Batam. Investor datang ke Batam, dia melihat kondisi Batam bersih, rapi, aman dan nyaman gitu kan. Ya, ibaratnya kalau tahun-tahun sebelum ini mungkin orang Singapura atau orang Malaysia datang ke sini ngeliat Batam begini gitu kan. Tetapi begitu di tahun 2019 sampai sekarang ini Batam sudah berubah. Bahkan kalau kita lihat jalannya sudah sepadan lah, mungkin meskipun ada kerusakan-kerusakan. Mungkin beberapa tahun yang akan datang, kita melihat Batam ini tidak jauh dengan Singapura. Gedung-gedungnya, gitu, jalan-jalannya. Iya. Kan gini Bu Des, kalau seandainya politik di Batam ini aman, wali kotanya bisa membawa Batam ke arah lebih maju, tentu investor berani datang ke sini. Kalau tidak aman, orang kan takut investasi. Nah, itulah pentingnya juga masyarakat harus peduli dengan politik itu. Kalau bahasanya politik itu kejam, ya mungkin dalam sudut pandang yang berbeda. Tetapi kita hidup di negara itu harus berpolitik, karena negara dibentuk dengan politik. Ya kalau enggak, gimana ada presiden di pemilihan itu kan pakai partai. Terus kalau masyarakat apatis terhadap politik itu, tidak melihat pemimpin ke depannya, jadi masyarakat itu rugi. Nah, salah pilih nanti. Memang kita politik kalau sekarang ini kita lihat kan menggunakan suara terbanyak. Nah, kalau tidak ada kontribusi kita melihat Kota Batam ini memilih pemimpin, nanti kita gagal lagi di Kota Batam ini. Orang asing tidak masuk gitu kan, kemudian pelancong-pelancong tidak masuk. Nah, satu hal yang menarik juga yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Batam, tentunya ada bandara, kemudian nanti pelabuhan, rumah sakit, kemudian fakultas, sekolah-sekolah. Iya, nah. Kemudian juga kita berharap nih ke depan memang salah satu yang menunjang Kota Batam ini sebagai kota pariwisata selain pada kota industri. Ini kalau saya memandang ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ketika pada waktu itu industri lagi drop, pemerintah Kota Batam langsung merubah dari kota industri menjadi kota wisata. Makanya Batam menjadi sekarang kota baru. Nah, kota baru itu begitu. Jadi semuanya serba baru. Serba baru. Dia masih tetap kota industri tetap ya, tetapi sekarang tambah lagi kota wisata. Nah, kota wisata harus ditunjang dengan infrastruktur. Kalau infrastrukturnya tidak bagus, di sini semeraut, politiknya kacau, tidak aman, orang tidak akan datang. Batam tidak menarik melihat orang. Nah, itu yang perlu kita apresiasi. Satu lagi yang juga menarik orang ketika sekarang ini mengambil kursi nomor 1 di Kota Batam. Ini beli 1 dapat 2 judulnya. Karena ex officio-nya. Jadi itu salah satu perebutan yang luar biasa. Makin panas lagi politiknya. Tapi Pimpret, kalau sekarang yang muncul itu calon kuat oleh Kota Batam itu 2 nama yang digadang-gadangkan itu 2. Satu Bapak Amsakar, satu Ibu Marlin. Dan dua-duanya satu partai ya? Iya, satu partai. Sama ya? Dua-duanya satu partai karena gini. Kalau Pak Amsakar otomatis beliau sedikit banyaknya sudah
belajar dengan Bapak Rudi. Mungkin sudah tahu juga beberapa hal itu karena berjalan dengan Pak Rudi. Nah, Bu Marlin juga gitu, karena beliau sebagai wakil gubernur dan sebagai istri dari Bapak Wali Kota sendiri, beliau sedikit banyaknya juga pasti akan tahu gitu. Dia sudah punya jadi semua pengalaman, kembali ke masyarakat sendiri yang menilai gitu ya. Karena dua-duanya sama-sama punya talent, saya punya talenta masing-masing, punya kelebihan masing-masing gitu. Dan punya masa, cuma sayang satu partai. Satu partai. Harusnya PKS ada calon ya kan, harusnya Demokrat ada calon. Seperti Partai PAN ini kalau nggak salah ada 2 partai yang memang dipimpin orang Minang ya. 3 kalau nggak salah berarti ya. Satu PAN ada Pak Sapari Ramadan sebagai Ketua DPD Kota Batam. Yang kedua ada Demokrat, Bang Isan. Yang ketiga itu P3 ada Pak Irwansyah. Ya, jadi ada 3 partai yang memang dinakodai oleh orang Minang di Kota Batam. Ini menarik nih. Ya. Nah, apakah ketiga partai ini akan punya calon masing-masing untuk wali Kota Batam? Nanti kita undang deh. Kalau 3 partai kita satukan, kita majukan. kita gabung 3 partai tersebut ya. Nanti SMTV mengusulkan 1 calon. Di semua 3 partai ini ya. Digabung Demokrat, P3 dan PAN ya. Jadi kita usung 1 menjadi wali kota. Ya, karena tiga-tiganya ketuanya orang-orang Minang termasuk kan? Partai besar ya. Partai besar, PAN juga termasuk partai besar, kemudian Demokrat, kemudian P3. Ini partai-partai luar biasa. Kalau ini berkoalisi terus mengusung orang Minang, ini bagus. Kalau menurut kita ya kan, tapi menurut orang politik kan beda. Iya. Tapi Pimpret, siapapun yang akan memimpin Batam yang pasti bisa melanjutkan pembangunan yang lagi dibangun oleh Bapak Haji Muhammad Rudi. Seperti yang kita lihat sendiri bahwa Batam itu sekarang sudah sangat bagus sekali, jauh dari beberapa tahun yang lalu. Ya. Dari segi jalan gitu, dari segi pelayanan pun sekarang kan menggunakan online. Ya. Jadi semua serba online. Jadi kita tak perlu ke rumah sakit, kita tinggal daftar online. Kita mau ke instansi-instansi online. Ya. Jadi tidak seperti dulu, Pimpret. Dan prestasi-prestasi Batam itu sangat banyak sekali. Kemarin itu saya kalau tidak dapat saya tidak salah, Kepri juga dapat penghargaan dari Diskominfo ya kalau nggak salah. Ya. Dari dapat penghargaan juga di akhir tahun kemarin. Jadi Batam, Kepri itu banyak penghargaan yang sudah diterima. Berarti pemimpinnya, pemimpin daerahnya itu berarti sudah bekerja dengan cukup bagus sekali. Ya, mungkin kalaupun ada kekurangan, itu biasalah, progres ya kan. Nggak ada yang instan. Ya, tetap saja. Mungkin ada komentar yang perlu dibacakan Bu Des, ada beberapa orang yang sudah komentari, boleh kita baca, kita bahas. Oke, baik, ada Fadil Bahtiar Jamba, mantap Suara Minang TV. Salam dari Gempar Kota Batam dan Gempar DPW Kepri. Yang kemarin kita podcast nih Gempar, ketua Gempar sini nih. Pak Fadil, bawa balik orang Gempar ngopi di SM Cafe. Ya. Kemudian ada Yayat Abu Setria lagi nonton, dia lihat jauh nih. Ini bikin kena berang aja nih. Gagal. Kemudian ada Mudirman Inya, ekonomi perlu juga Bung dan mengurangi pengangguran. Sudah pastilah Inya. Kalau misalnya Batam itu kota industrinya berjalan dengan baik, kemudian wisatanya juga berjalan, otomatis akan mengurangi pengangguran. Ya, jadi kita tanggapi satu lagi. Pertama, ada satu lagi. Masih kalau berebut pecah suara Bung katanya. Pecah ya? Coba dulu kameramen didengar. Oh enggak, maksudnya berebut pecah suara itu maksudnya di partainya satu partai gitu. Gitu. Ya. Kalau berebut pecah suara bukan suara ini. Oke. Ya, jadi kita tanggapi. Mungkin dari Pak Fadil Bahtiar Jambak. Terima kasih Pak Fadil. Komentarnya orang Gempar ya. Yang Pak Tangko ketua Gempar kita podcast ya. Sama calon ketua Kepri. DPW. Ya, DPW. Kemudian Bang Budirman Inyak JK, ekonomi perlu juga Bung dan mengurangi pengangguran. Siap. Masukan yang bagus ya. Saya ada sedikit pernah mendengar ilustrasi dari Wali Kota Batam. Datangnya ekonomi itu ada beberapa macam sektor ya di dalam pemerintah Kota Batam untuk mengajak investasi ke Kota Batam ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, ketika Batam tidak aman, Batam kumuh, Batam semeraut, orang akan datang. Bagaimana ekonomi akan berjalan? Salah satu contoh, ketika pariwisata datang ke Kota Batam, ramai-ramai orang berkunjung ke Batam, itu ekonomi jadi hidup.
mulai dari transportasi, orang Kuliner. berjualan, kuliner, ya kan. Kemudian dia datang ke sini, hotel, restoran dan segala macam. Ini berputar. Karena Batam menarik dikunjungi gitu. Iya. Kita lihat beberapa kota yang memang tadi itu ekonominya hanya dibesarkan oleh pariwisata. Seperti Bali, bahkan mungkin juga Singapura gitu kan. Memang mereka ini mengharapkan daripada wisata. Jadi ekonomi masyarakatnya berjalan. Nah, ketika pemerintah sudah menyiapkan wadah itu untuk masyarakat Kota Batamnya, tapi kalau masyarakat tidak kreatif juga membuat sesuatu untuk menampung daripada orang pariwisata yang datang Kota Batam, ini akan gagal juga. Ibaratnya gini, pemerintah sudah menyiapkan nih, ini saya datangkan umpamanya wisata ke Batam setahun itu umpamanya 5 juta orang. Tapi masyarakat tidak mau tahu, umpamanya kan tidak kreatif membuat sesuatu agar menjalankan ekonominya. Ini kan percuma, ya nggak mungkin wali kota satu persatu ditunjukkan, ya nggak mungkin. Apalagi untuk UMKM ya. Apalagi untuk UMKM. Nah, tugas kita lah umpamanya untuk masalah ekonomi itu kita melirik gitu. Oh, sekarang yang lagi bisa menghasilkan apa sih gitu kan dengan kondisi Batam seperti ini. Nah, ini orang dari luar negeri udah datang nih. Terus orang ke sini pasti belanja. Kita mesti siapkan apa di Batam ini? Nah, ini kecerdasan masyarakat lagi di dalam menampung orang-orang yang wisata ke sini. Nah, yang kedua, penghasilan itu bisa dari tenaga kerja, Bu Des. Jadi ketika pemerintah mendatangkan investor ke sini, membangun sebuah katakanlah perusahaan, baik di migas, manufacturing dan segala macam, kalau masyarakat tidak siap dengan skillnya, ini kan berat juga. Iya. Ketika merantau ke Batam, hanya mengandalkan ijazah SMA, begitu interview tidak tahu apa-apa, yang ujungnya susah juga cari kerja. Iya, atau mungkin bahkan sarjana ya. Sarjana tapi nggak punya skill. Nggak punya skill. Komputer kurang. Nah, Bahasa Inggris apalagi? Rata-rata jawabannya bisa bahasa Inggris. Pasti. Sekete. Ujung-ujungnya nggak dipanggil lagi. Jadi masyarakat juga harus cerdas. Karena kompetisi dunia kerja sekarang berat. Rata-rata level orang sekarang udah sarjana. Jadi kita menghadapi kompetitor itu harus mempersiapkan diri dari awal gitu kan. Nah, yang kedua, pelaku UKM atau wira swasta juga harus kreatif. Membuat sesuatu tuh agar dagangannya laku, agar dibeli orang gitu kan. Nah, ketika pengunjung datang, apa yang kita sajikan? Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa presentasi dari Bapak Rudi tentang Kota Batam, Kota Baru. Sebenarnya peluang itu ada. Banyak peluang itu. Tergantung bagaimana masyarakat itu sendiri. Nah, saya informasikan sedikit, terakhir kalau nggak salah waktu itu saya ikut pelatihan koperasi, bukan pelatihan, ada sosialisasi tentang koperasi di Plut ya, di Bengkong waktu itu. Saya juga menghadiri dan situ ada Bapak Wali Kota. Salah satu yang menarik yang beliau sampaikan di situ adalah beliau akan membangun nih di Marina. Saya bocorkan aja di sini supaya masyarakat Batam siap dengan kondisi itu. Di Marina itu akan dibangun salah satu pusat kuliner, pusat UKM. Itu kalau tidak salah lahannya sekitar 20 hektar disiapkan oleh wali kota itu. Pemerintah Kota Batam lah dalam tanda kutip ya. Yang memang di planning oleh wali kota Batam yang sekarang. Nah, itu akan menyedot jutaan wisata setiap tahunnya. Dan di sana akan diarahkan oleh wali kota melalui Perwako ya, melalui Perwako agar semua mobil wisata, travel harus berkunjung ke sana. Kalau bawa tamu dari luar, wajib ke sana. Jadi di sana itu dibawa oleh agen-agen travel untuk berkunjung ke tempat itu. Itu sudah bahkan perwakonya juga disiapkan. Tidak boleh tidak ke sana orang-orang yang travel lah. Nah, ini kan menarik nih sebenarnya. Ini sebuah tantangan ekonomi yang tinggal masyarakatnya lagi. Siap tidak masyarakat untuk itu? Terus apa selera pasar yang sekarang ini? Ini harus masyarakat juga siap. Nah, kembali lagi kita ke topik pembahasan. Inilah pentingnya kita memilih pemimpin yang betul-betul memikirkan masyarakatnya, yang betul-betul kreatif, cerdas, dan betul-betul tadi itu mengepentingkan kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakatnya bisa sejahtera. Kalau masyarakatnya sejahtera, pasti ekonomi berjalan. Nah, tinggal lagi seperti yang saya sampaikan tadi, sebanyak ini yang akan dipersiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat Kota Batam.
tinggal lagi masyarakatnya siap apa tidak dalam kompetisi itu. Nah, penonton itu Pemprov memberikan bocoran. Jadi kalau nak kembali rumah, balinya deket-deket Marina. Makos juga ada. Ya kalau nak kembali rumah, balik deket-deket situ gini, ini kan masih murah. Masih murah. Nah, Santalai mahal. Nah, Belum tahu ada proper ya. belum tahu ada developer. Tapi memang seperti di Bengkong, Pemprov di Bengkong itu, Golden Prod itu kan pusat kuliner daerah situ gitu, ramai sekali. Nah, mungkin kalau di daerah arah ke Batu Haji, Sagulung, Sekupang, berarti di situ dipusatkan. Nah, itu kan juga cukup menjanjikan gitu. Nanti makanan-makanan Nusantara lah, mungkin ada dari Minang, dari Medan, dari ini stand-standnya, termasuk oleh-olehnya itu kan cukup menarik ya. Apalagi yang datang itu kan bukan orang Batam, yang berkunjung itu nanti orang luar. Yang mereka itu datang itu nggak mikir. Berarti kalau datang berwisata berarti bawa banyak uang ya. Nah, itu satu lagi Bu Des, selain daripada yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, bandara itu di tahun 2023 ini ya, kalau saya tidak salah, tapi bulan berapa saya juga pernah ingat, bahkan direnovasi total tuh. Saya sudah melihat waktu itu gambar 3 dimensi yang dipresentasikan oleh Wali Kota Batam itu luar biasa. Dan juga selain bandara itu direnovasi, jalannya pun 5 jalur, 5 lajur, 2 jalur 5 lajur. Ya, 2 jalur 5 lajur. Ya. Dan itu dari ke bandara itu diprioritaskan. Ya. Berarti Batam itu ya kita bayangkan aja Singapura. Seperti itulah 2-3 tahun yang akan datang. Siap nggak masyarakat Kota Batam untuk kreativitas menampung pariwisata tadi itu? Iya, dan itu juga untuk industrinya juga begitu. Di daerah Batu Haji itu saja juga sudah digarap itu Pemprov untuk pelebaran kawasan industri Pambil. Itu kan berarti Pambil 2 ya? Pambil 2 berarti itu akan penambahan pabrik ya, PT, perusahaan gitu. Otomatis kan pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Tetapi bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk skill kita untuk bisa gampang masuk gitu. Karena seperti dari beberapa orang yang kita hadirkan, contoh siapa kemarin yang dari Pak Ria Septarika dari buruh dulu. Sekarang jadi legislatif gitu. Kemudian Buya Safari juga gitu. Jadi sebenarnya awal-awalnya datang ke Batam ya mungkin jadi buruh. Orang biasa aja. Orang biasa awalnya. Orang biasa. Sekarang orang luar biasa. Bagi yang belum datang ke Batam, persiapkan diri gitu untuk karena Batam sekarang beda dengan Batam dengan zaman 2000-an dulu udah beda ya. Nah, sekarang harus siapkan diri kita bagaimana kita untuk menyongsong 2024 ke atas nanti. Seperti sekarang udah zamannya era digitalisasi. Semua kita harus bisa menggunakan komputer, bahasa Inggris, paling kurang itu 2 skill itu udah. Teknologi kita juga teknologi. Terus juga terkait yang disampaikan Inyak tadi bahwa mengurangi pengangguran. Kalau wisata ini berjalan, industri ini berjalan secara otomatis akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Contoh kalau kemarin waktu corona itu hotel banyak tutup, otomatis restoran. Restoran banyak tutup, hotel banyak yang tutup, kemudian banyak pedagang-pedagang yang di seputaran hotel itu juga gulung tikar. Nah, ini kan sudah mulai lagi. Dan dilihat yang kemarin juga pernah dapat penghargaan bahwa Batam itu kenaikan perekonomiannya cukup bagus sekali gitu. Nah, dibandingkan di daerah-daerah yang lain. Itu tidak lain daripada seorang pemimpin. Ya, jadi perlu masyarakat Batam cerdas dalam memilih pemimpin. Ya, mungkin walaupun berbeda sudut pandang ya terhadap pemimpinnya masing-masing itu biasa saja. Tapi bagaimana Batam lebih maju ke depan tentu kita harus memilih itu. Katakanlah si A, karena faktor dia saudara saya, itu berarti kita tidak objektif melihat permasalahan. Tapi kalau walaupun dia tidak siapa-siapa kita, tetapi dia betul-betul kita tahu memang mempunyai kemampuan atau kompeten di dalam itu, nggak ada salahnya. Nah, kalau ingin maju tentu kita harus profesional gitu kan, melihat orang-orang yang akan memimpin Batam ke depannya. Nah, perlu juga nanti supaya masyarakat Kota Batam kenal dengan masing-masing yang akan maju di kontestasi eksekutif 2024, perlu kita undang nanti. Tenang, saudara-saudara, kita undang ke sini. Ya, akan ada sesinya nanti calon-calon
legislatif dan eksekutif, Iya. ya. Ketua-ketua partai yang akan nanti mempunyai calon di 2024 kita undang nanti memberikan mungkin bisa saja memperkenalkan calon-calonnya. Nah, silakan nanti masyarakat nilai. Kami hanya menghadirkan apa visi misinya, kemudian sepak terjangnya mungkin masyarakat Batam sudah melihat, silakan pilih masing-masing. Kami tidak merekomendasikan siapapun. Tapi kami akan membantu siapapun yang ingin menyampaikan visi dan misinya, ya. ingin menyampaikan apa yang Bersosialisasi, ingin bersosialisasi, boleh datang Boleh. ke SMTV. Boleh datang gitu ke SMTV. Dan tidak hanya orang Minang ya, Ya, kita terbuka open untuk semua kalangan. Ini sedikit, mungkin saya luruskan sedikit terkait nama ya. Karena kan banyak juga yang beranggapan bahwa SMTV itu hanya untuk orang Minang. Mungkin saya sedikit memberikan sebuah ilustrasi atau meluruskan lah dari anggapan saudara-saudara kita yang bukan suku Minang. Nama Suara Minang TV sebenarnya adalah sebuah identitas. Jadi kami punya identitas itu adalah namanya Suara Minang. Tetapi kami tidak menutup diri dengan suku-suku lain. Contohnya sudah hadir beberapa. Sudah banyak yang kita hadirkan di sini. Kalau seandainya hari ini ada saudara kita yang memang di suku di luar Minang mengundang SMTV untuk ada kegiatan segala macam, insya Allah kami datang. Datang undang SMTV, kami dari suku umpamanya suku A mengadakan kegiatan bakti sosial, SMTV datang dong, insya Allah kita datang. Kita tidak membatasi saudara kita yang lain. Cuman kita punya jati diri, punya nama Suara Minang TV yang memang bahasanya itu orang Minang. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ilustrasikan, seandainya nih Bapak masuk ke rumah makan Padang, larang nggak? Iya. Nggak dilarang. Jelas-jelas ditulis itu ya, rumah makan Ambo. Banyak yang suka orang luar tapi suka makan rendang, makanan Padang kan? gitu. Rumah makan A, ya kan, sebut nama nanti iklan pula. Jelas itu masakan Padang. Tapi setelah dia baca masakan Padang, dia tengok apa dia keluar dari rumah makan itu? Enggak, dia makan. Mau suku manapun, mau negara manapun dia makan. Nah begitu juga SMTV. Suara Minang TV adalah identitas. Tapi untuk semua warga Kota Batam. Kalau mau ada orang luar negeri pun sini kita podcast juga, kan? Iya. Ya, jadi Suara Minang TV penonton tidak hanya untuk orang Minang ya. Minang TV hadir di Kota Batam itu tidak hanya untuk orang Minang, tetapi untuk orang Batam ya. Tidak mengenal orang Padang, ke orang Medan, ke orang Jawa, semuanya kita tampung. Ya. Pimpret, kita bacakan dulu komentar. Ada dari Acen Ibra. Semangat Pak katanya. Semangat terus. Semangat. Tapi di komentar semangat ya. Kalau di komentar kami makin semangat ya. Kalau di komentar makin semangat. Kemudian ada rendang Monda. Nah, ini rendang kayaknya udah dengar akan buka untuk kuliner, jadi muncul. Ya, muncul rendang. Muncul dengan 2 jempol. Ya. Terima kasih rendang Monda. Kemudian ini kira-kira ada yang mampu melanjutkan program Pak Rudi, Bung, katanya. Ada nggak kira-kira yang mampu melanjutkan program Pak Rudi, katanya? Kata siapa? Kata ini. Kemudian Mudirman ini mantap Suara Minang TV dan Radio Discovery Minang. Terima kasihnya. Nah, pertanyaan ini nih. Balik mana? Kalau kita menjawab ada, berarti kita pro dong ke orang itu ya, Pimpre ya. Kalau kita nggak jawab, sebenarnya yang akan melanjutkan program Pak Rudi ini ya siapa? Nah, itu bisa berarti seperti kita sampaikan tadi, Pimpret, seperti kita sampaikan bahwa yang dekat, yang mungkin sudah mengetahui juga sedikit berjalan dengan wali kota kita ya berarti Pak Wakilnya lah. Ya. Kemudian ya memang 2 calon tadi, Bu Marlin gitu kan. Dengan 2 calon tadi itu, jadi itulah yang mungkin yang akan melanjutkan. Tapi bisa tidaknya itu nanti kita akan hadirkan. Ya. Jadi calon-calon ini nanti calon-calon yang akan maju ke eksekutif kita akan hadirkan di Suara Minang TV. Iya, undang. Nanti baru Inje bertanya. Siapa yang hadir? Mampu nggak kamu gitu kan? Mampu nggak kamu lanjutkan gitu. Kalau kita kan tak bisa jawab. Tapi kalau untuk sampai saat sekarang ini calon yang hadir itu ya 2 ya, baru Pak Amsakar dengan
Bu Marlin. Ada Tapi 3 untuk lah. wakil Sekarang ini yang lagi mencuat itu memang yang sudah menyatakan diri untuk siap di 2024 itu memang yang sering kita dengar lah. Itu ada Pak Abtakar, ada Bu Marlin, ada Pak Irwansah, ya kan, yang memang betul-betul tadi itu sudah mungkin sudah siap lah dengan segala permasalahan yang di Kota Batam ini. Nah, jadi saya pikir mungkin itu masih dini. Dan di pertengahan 2023 menurut kami ini akan muncul calon-calon baru yang di luar dugaan kita. Sarantalai akan Mungkin muncul lagi. ya, walaupun sekarang nih partai diam-diam, nah, itu kan menilai semua, dilirik dulu yang mana, mungkin bahkan nama-nama yang tidak familiar di telinga kita, tapi dia punya prestasi yang bagus gitu kan. Mungkin saja dia di birokrat di mana gitu kan, di kalangan pemerintah, atau memang dia sudah familiar di swasta, kita kan belum tahu itu. Nah, masing-masing partai sekarang mencari kandidatnya masing-masing. Kita tidak bisa menyatakan 3 orang nih yang akan maju, belum tahu. Mungkin bisa saja mungkin yang 3 orang nggak jadi maju gitu kan. Nah, kami hanya membawa masyarakat berpikir secara profesional. Pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa membawa Batam lebih maju. Itu aja pengen kita. Jadi makanya kita perkenalkanlah beberapa calon-calon yang memang sudah memberikan dia nilai lah oleh masyarakat itu sendiri. Apakah si A ini memang betul-betul bisa nanti apa tidak, tergantung daripada penilaian masyarakat. Nah, masyarakat juga harus sering-sering melihat perkembangan politik itu supaya kita paham dengan tokoh-tokoh politik itu sendiri. Dan jangan mau juga dibodoh-bodohin ya, Fred ya. Jadi jangan hanya karena nih 100.000 5 tahun. Serangan fajar, serangan tengah hari. Ya. Jangan mau. Jadi memang pilihlah pemimpin itu yang benar-benar mereka itu akan memperjuangkan nasib kita nanti 5 tahun yang akan datang, yang akan bekerja untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian ada lagi komentar dari Surya Dharma. Mantap suara Minang TV, penyambung lidah warga Kota Batam. Siap. Ya betul Pak Surya, tapi jangan lupa Pak Surya like dan subscribe ya. Bagikan, share. Bagikan dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga penonton, kita sudah bacakan satu berita ya Pemprov terkait 2024 nih. Karena kalau sebentar lagi ini akan semakin panas nih. Sekarang baru mulai hangat. Nah, sebentar lagi akan mulai panas ya. Tak terasa, Pemprov itu sudah kita dari awal 2023 udah masuk lagi bulan kedua. Nah, kita kan nanti itu di awal ya, di awal 2000 Februari kalau tidak salah. Ya, kemarin di awal tahun. Di awal sama November nanti. Nah, berarti kan waktu itu sudah tidak lama ya. Nah, silakan mungkin kalau ada dari penonton atau dari perpolitikan, nah yang ingin sharing gitu kan, yang ingin berbagi juga, apalagi yang sudah berhasil, seperti kemarin hadir di sini Ustadz Yusuf Pak Sirajudin, kemudian itu kan dari orang-orang partai, Bang Isan kemarin kan, Pak Irwansah, mereka itu berbagi mungkin dari kisah-kisah kesuksesan mereka. Dari apa yang mereka sudah lakukan. Pak Arya Saptarika yang saya masih ingat tuh bahwa modal beliau yang pertama itu adalah senyum. Nah, dengan senyum, kemana pergi yang penting senyum. Kemanapun diundang orang datang. Kemanapun diundang orang datang. Nah, itulah motivasi dia. Iya, dari Pak Arya Saptarika, beliau tidak mengatakan uang ya, tidak mengatakan dengan uang. Tidak berpolitik itu semuanya dengan uang. Dia bilang senyum. Nah, kemana pergi senyum, kemudian diundang, mau ke pejabat yang undang, mau ke rakyat biasa yang undang, beliau hadir. Itu triknya. Itu triknya beliau. Ini ya Pak Haji Arya Saptarika. Iya. Nah, jadi di dalam hal ini kami sebenarnya ini adalah program dengan tema calon wali kota Batam di 2024 lah tema pertama. Dan insya Allah ke depan kita mulai progres untuk memperkenalkan nih, baik itu partainya, kemudian tokoh-tokoh yang akan diusung oleh partai itu sendiri. Insya Allah SMTV akan mengundang mungkin ketua-ketua partai di podcast ke depan untuk memberikan semacam keterangan atau statement atau mungkin wacana daripada partai itu ke depannya. Apakah mereka memang ada calon apa tidak? Ya tentu nanti kita akan perkenalkan dengan masyarakat supaya masyarakat juga tidak awam dengan calon yang akan diusung nantinya.
Kenapa? Karena ketika masyarakat pergi ke bilik suara, dia tidak mengenal tokoh yang dipilihnya, hanya mendengarkan kata orang, nanti masalah. Nah, harusnya nanti masyarakat itu kenal. Paling tidak dia pernah mendengar visi dan misi daripada calon wali kota itu sendiri ke depannya seperti apa. Nah, tinggal lagi kita nilai nanti setelah dia membacakan visi misinya itu. Yang kedua, implementasi dia selama di berpolitik ini betul-betul aktual apa tidak. Hanya dia, apakah dia sekedar mengumbar janji, nanti silakan masyarakat menilai itu sendiri. SMTV hanya menghadirkan tokoh-tokoh itu agar masyarakat bisa melihat dan memperhatikan apa yang akan mereka lakukan untuk jangka yang akan. Karena banyak juga sih yang sekarang umbar-umbar janji gitu ya. Karena pada saat dia mau mencalon, dengan ramahnya datang ke masyarakat, membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan kaos dan segala macam, begitu dulu nomor telepon ganti. Iya. Ini banyak masalah. Nah, masyarakat juga tidak sekarang harus pintar dong. Harus pintar begini. Jangan karena uang 200.000, 300.000 per kepala, kita jual suara kita untuk 5 tahun ke depan. Ini pesan kami lah dari media. Ini money politik ini adalah merusak negara. Termasuk politikusnya, politikus kotor itu selalu mengedepankan uang. Dia sebenarnya tidak punya kemampuan, tetapi dengan uangnya yang banyak dia membeli suara itu. Nah, masyarakat sekarang harus cerdas. Ambil uangnya, nggak usah pilih. Dosa nanti. Enggak usah, dia kan ngasih. Kita kan nggak minta. Nah, harus cerdas sekarang ini. Juga kita pesankan kepada politikus yang ada di Kota Batam ini, berbuatlah dengan sesuai apa yang memang Anda cita-citakan, dan jangan ajari masyarakat politik kotor itu. Jangan rusak masyarakat dengan politik-politik kotor itu. Nah, ini pesan kami agar apa? Agar masyarakat bisa menilai ini, agar juga Kota Batam ini bisa maju dengan orang-orang yang betul-betul kompeten, orang-orang yang memang dengan keinginannya untuk majukan Kota Batam ini. Ini kadang kan apa? Serang fajar, serang tengah hari, serang malam lagi kan. Nah, ada pula calonnya. Bahkan di suatu tempat pernah ditangkap. Yang di apa itu, yang menjadi kakinya itu menyalurkan uang itu RT RW. Ini jahat nih. Perlu masyarakat mewaspadai itu, dan setiap orang ini boleh melaporkan ketika melihat sendiri yang namanya money politik itu. Yang jelas-jelas dia membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Ini Bu, berapa suara di rumah Ibu? 300 orang, ini uangnya bisa dilaporkan ke pihak terkait, bahkan mungkin bisa dipolisikan dan bisa itu dipidanakan. Itu namanya, kalau di Malaysia namanya rasuah itu, kalau di sini sogok. Nah, agar politik ini bagus dan memang yang duduk adalah orang-orang yang betul-betul kompeten. Nah, masyarakat itu jangan akan kekuatan uangnya. Akhirnya apa? Kalau saya sering sekali mendengar cerita ya, dulu saya memperjuangkan ini, saya menolong ini, saya bantu ini. Tiba-tiba sudah maju, sudah naik, dia tak peduli dengan saya. Padahal dia sudah dibayar. Pak, Bapak bisa jadikan orang ke saya, umpamanya sekian orang. Saya bayar sekian. Sudah. Wajar dong dia tak peduli lagi, karena Anda sudah dibayar gitu kan. Tapi memang ada juga Pimpret, dia memang betul-betul membantu. Tapi setelah duduk, begitu, ada juga pasti. Makanya, ya, ada. Makanya kalau sekarang harus bijak penonton, ya harus bijak dalam menentukan pilihan. Dan ketika kita mau membantu, berarti keikhlasan kita tanya dulu. Kalau kita memang ikhlas. Jadi saya begini, boleh saya minum dulu ya, biar enak ngobrolnya. Tapi udah mau 1 jam, udah 1 jam. Nah, cepat kali 1 jam, belum jauh lagi, lama lagi. Sudah loh. Bisa 15 menit. Jadi gini, sebuah pemahaman yang menurut saya salah. Masyarakat di dalam memilih itu kemudian mengharap balas budi itu satu. Saya membantu si A nih untuk dia maju, umpamanya katakanlah di legislatif. Begitu dia maju, saya berharap dia memperhatikan saya. Kan gitu nih. Balas budi lah istilahnya dengan apa yang saya buat. Ini adalah kesalahan besar kalau menurut saya. Kesalahan besar apa? Tidak mungkin anggota dewan itu akan membalas, katakanlah kalau dia dapat 13.000 suara, satu persatu orang akan dibalasnya. Iya. 13.000, katakanlah tim suksesnya ada 1.000 dan 13.000 itu atau 100 orang. Mungkin dia person to person.
Makanya kita kalau memilih perwakilan itu, pilihlah yang memang memikirkan orang banyak, bukan memikirkan diri kita. Sehingganya apa dari hasil kerjanya itu memang bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena sifatnya mereka kan mikir masyarakat. Tak mungkin dengan gaji yang 40 sampai 70 juta itu bisa memberikan setiap orang prosesnya, itu nggak mungkin. Bisa-bisa merampok dia. Kalau memang itu yang harus diikuti. Kalaupun umpamanya dia tidak merespon apa yang kita laporkan, itu baru trouble. Misalkan di masyarakat kita ada masalah, umpamanya entah gorong-gorong roboh, entah banjir segala macam, sudah kita berapa kali sounding dengan pemerintah tidak ada perbaikan, kita hearing bisa. Artinya apa? Itu kita lakukan untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi kita. Kalau di rumah kita nggak ada beras, kita ngadu ke dia, ya terserah dia lagi. Nah itu makanya dari sekarang itu kita memikirkan itulah bagaimana seorang legislatif itu betul-betul yang kita harapkan itu bisa mewakili masyarakat, bukan mewakili pribadi. Karena namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk rakyat, bukan untuk pribadi-pribadi. Iya, jadi itu salah dalam menilai bahwasannya dia terbelah studi. Tapi ketika kita menyampaikan permasalahan masyarakat dia tidak respon, ini perlu anggota dewan itu kembali membaca. Tapi kalau untuk minta THR kan senilai rayo, boleh ada tuh? Boleh-boleh saja kalau dia ngasih, ya kan? Minuman, iya. anggota dewan. Iya. Coba Budes bayangkan. Sekarang Budes anggota dewan, ya kan? Punya konstituen katakanlah 4.000 sore menang kemarin itu. Berapa kemampuan Budes untuk memberi 4.000 orang itu? Dengan gaji 50 juta sebulan. Apalagi waktu THR ini kurang kunker ya. Iya. Apalagi ada yang nggak milih tapi minta juga gitu kan. Itu sudah biasa terjadi di kota-kota besar Pak Pimpinan. Cuman kembali ke kita penonton ya. Jadi memang kita memilih pemimpin itu, pilihlah dia memang betul-betul yang berbuat untuk orang banyak. Walaupun kita sendiri terkadang kita hanya memilih, tapi kita sudah merasa membantu gitu ya, karena kita memilih. Tapi kembali ke diri kita bahwa pilihlah pemimpin yang memperhatikan rakyat gitu, yang apalagi rakyat peduli, gitu kecil ya, yang seperti kita ini. Pipret, kita bacakan dulu komentar. Oh, ada komentar ya? Ada dari Tony Kars. Host Safril Bahar mana Bu host? Cuti. Oh, pasangan ideal saya lagi cuti. Beliau lagi ada berhalangan sesuatu hal, jadi Pimpret turun gunung. Jadi beliau terpaksa mendampingi karena kru banyak yang ada yang host Pak Safril tugas negara. Tugas negara. Menjemput. Host Rahmat Syauti merantau ke Cina. Merantau ke Cina. Host Pak Andi sibuk tugas negara juga. Tugas negara. Donald disuruh tadi, Donald nanti jangan kameramen aja, gantiin host. Dia bilang nggak apa-apa, tapi dia nggak ngomong katanya. Terus ada lagi 2 orang pulang kampung. Pulang kampung. Jadi terpaksa pimpinan redaksi turun gunung. Pemain cadangan turun lagi. Pemain cadangan turun. Kemudian ada Mudirman Inye kau harus dibawa ngopi, harus datang Inye balik ke SMKP. Kalau datang Inye kau ke SMKP, jadi itu selalu gratis. Batal ya bagi kopi gratis. Batang Sabi mah pernah waktu itu kalau Inye datang gratis kopi jahe. Tapi kau batang dah. Oh, enggak atau rajin komen Inye kok. Dia gitu selalu gratis kok. Kalau diambil uangnya jangan dipilih. Masih oke tuh Bung. Kalau janji aja udah jadi lupa katanya. Jadi Inye setuju kalau ambil uangnya jangan dipilih. Memang harus penelitian. Jadi penonton ini tapi saya nggak pernah pula lah dapat serangan Fajar ini ya. Karena dia tahu nih kalau serangan Fajar ini mintanya nambah nih. Dikasih 300 mintanya 1 juta pula ya kan. Penonton ada yang datang subuh-subuh nganter uang, ambil aja uangnya gitu. Sekarang nggak subuh lagi mainnya. Jadi siang. Tengah malam? Tengah malam mainnya. Oh, tengah malam. Oke. Kalau tengah malam. Atau kapan kalau orang yang ngantarkan uang ya. Tapi jangan juga lah. Kadang entah ada orang coba-coba, entah apa. Terjebak gitu ya. Kita pula yang terjebak nanti ya. Oke. Jadi kita mau bacakan juga berita yang kedua. Karena waktu yang memang tidak memungkinkan lagi. Tinggal 1 menit. Mungkin kita sedikit closing statement terkait tema kita pada hari ini. Calon Wali Kota 2024. Tapi sebenarnya penonton, Halo Warganet ini hadirnya adalah untuk
menerima Ya. segala Masukan. keluh kesah, masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk Kota Batam atau untuk Suara Minang TV sendiri. Itu silakan penonton berkomentar di kolom komentar, kita akan bacakan. Nah, seperti contoh sekarang lagi musim hujan ya. Ya. Nah, lagi musim DBD. Kemarin juga Bapak Wali Kota kita mengeluarkan surat untuk menjaga 3M, menutup, menguras, mengubur itu ya. Ya. Nah, jadi bahwa sekarang lagi maraknya DBD karena musim hujan. Nah, jika ada mungkin daerah perumahannya yang sering banjir atau segala macam, mungkin boleh sampaikan. Nanti kita akan bantu sampaikan ke instansi terkait. Silakan. Ya. Pemirsa Suara Minang TV dimanapun Anda berada, baik di sana di rantau ataupun yang di kampung, semoga sehat selalu. Jadi kami mengangkat tema ini adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang dunia politik, dan tidak boleh juga apatis dengan politik itu. Kalau bahasa kami itu, kalau kita tidak memperhatikan politik, maka akan dipolitisi orang. Terkicuh awak orang, lalu orang. Jadi masyarakat itu memang harus berpolitik. Kenapa harus? Karena negara ini dibangun dengan politik. Presidennya dari politik, legislatifnya dari politik. Nah, itu pemimpin semua itu diusung oleh partai. Partai mana? Partai politik. Dan kita hidup di negara, bukan kerajaan kan? Jadi kita hidup kerajaan. Jadi masyarakat harus berpolitik, memperhatikan calon-calon wali kota, calon-calon pemimpin kita agar mereka memang betul-betul bisa memperhatikan kita. Tapi kalau sudah kita sudah sudah menilai dengan baik, sudah menurut kita dia sudah bagus nih, ternyata dia tidak bekerja dengan bagus, bukan salah kita lagi. Bukan salah kita lagi. Tapi masyarakat harus cerdas, jangan menerima orang politik yang menyogok suara untuk memenangkan. Pertama, yang disogok, yang menyogok sama-sama hukumnya haram. Yang kedua, tidak mencerdaskan masyarakat. Yang ketiga, ini memotori politik di Indonesia ini. Jadi, pilihlah calon pemimpin yang memang kompeten dan memang memikirkan masyarakat Kota Batam. Terakhir. Yang betul-betul layak menjadi pemimpin kita di Kota Batam ya. Oke, baik penonton, dengan berakhirnya closing statement yang disampaikan oleh Bapak Rizaldi Chan selaku pimpinan redaksi dari Suara Minang TV, dan saatnya kami mohon pamit undur diri dari program Halo Warganet pada malam hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan hadirkan dengan topik-topik yang lain, tapi kami sekali lagi memberitahukan kepada seluruh penonton Suara Minang TV bahwa program Halo Warganet ini dikhususkan untuk seluruh masyarakat Kota Batam untuk bisa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk pembangunan Kota Batam dan juga untuk Suara Minang TV sendiri, dan juga untuk menyampaikan keluh kesah jika ada mungkin yang tidak yang dialami atau yang tidak bisa tersampaikan kepada instansi-instansi terkait. Nah, boleh disampaikan di kolom komentar atau boleh juga menghubungi Suara Minang TV. Baik penonton setia di mana saja berada, saatnya saya Desmanis dan Rizaldi Chan mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan komentar yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.